Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi dengan NIM 1812. Di sini saya akan membahas praktikum CNC, yaitu pada modul 1 yang membahas tentang dasar-dasar mesin CNC. Langsung saja pada tugas praktikum yang ada. Untuk tugas praktikum sendiri yang saya bahas ialah tugas praktikum yang kedua, membuat bentuk sederhana pada CNC milling Pro Mill 8000 menggunakan metode program absolut dan incremental. Langsung saja kita buka aplikasi CNC Base for Intellitic. Di sini karena saya telah membuka dan telah membuat program. Di sini saya membuat dua program, yaitu program sederhana dengan menggunakan absolut dan incremental. Untuk absolut sendiri menggunakan kode G90 dan incremental G91. Untuk M3 merupakan untuk mulainya spindle. Kemudian di sini saya letakkan spindle pada titik koordinat X0, Y0, dan Z10. Maksud dari Z10 adalah dengan ketinggian dari permukaan lembar kerja 10. Kemudian kita buat garis tepi, langsung kita membuat sketsa sederhana. Saya letakkan spindle pada X4, titik X4 dan Y4 dengan kode G0. Kode G0 sendiri merupakan mengangkat spindle tanpa menyentuh lembar kerja yang kita buat nanti. Kemudian kita turunkan spindle dalam jarak 2 dari atas permukaan lembar kerja. Kemudian kita masukkan spindle sedalam 2 dengan kecepatan 100. Maksud G1 ialah menurunkan dan memindahkan spindle dengan menyentuh lembar kerja, tergantung jarak dari ketinggian yang kita atur. Kemudian dari titik awal X4 dan Y4 telah terbentuk suatu titik, maka kita tarik pada titik koordinat X4 dan Y56 dengan kecepatan 200. Setelah terbentuk suatu garis, maka kita lanjut membentuk garis selanjutnya dari titik X4 Y56, kita tarik menuju garis koordinat X96 dan Y56. Setelah garis tersebut telah terbentuk, kita tarik kembali pada titik koordinat X96 dan Y4. Kemudian untuk garis yang terakhir ialah kita tarik pada titik koordinat X4 dan Y4. Ini adalah titik awal menuju titik akhir. Kemudian untuk program ke selanjutnya titik awal menuju ke titik akhir. Kemudian untuk selanjutnya titik awalnya dari sini, kemudian titik akhirnya di sini. Dan untuk menuju program selanjutnya titik awalnya dari sini dan titik akhirnya di sini. Kemudian setelah garis tepi telah selesai saya buat, kemudian saya membuat sebuah lingkaran di tengah-tengah lembar kerja. Untuk letak spindle sendiri saya letakkan di tengah-tengah lembar kerja. Untuk X-nya sendiri saya letakkan di tengah-tengah. Dari lembar kerja sepanjang 100 saya letakkan di titik koordinat 51 dengan Y ketinggian 10, dengan ketinggian dari lembar kerja adalah 10. Kemudian spindle turunkan sampai 2, jarak 2 pada atas permukaan lembar kerja. Kemudian spindle menyentuh lembar kerja dengan kedalaman 2 dengan kecepatan 100. Kemudian saya membuat sebuah lingkaran. Untuk sebuah lingkaran sendiri tidak dapat dibuat secara langsung, melainkan dibuat dengan secara dibagi 2 atau separuh dari lingkaran. Untuk kode membuat lingkaran sendiri adalah G2 atau G3 jika G2 adalah searah dengan jarum jam, sedangkan untuk G3 adalah berlawanan dengan jarum jam, arah jarum jam. Di sini berhubung titik awal di X51 dan Y10, maka saya tarik pada titik X51 dengan Y50 dengan radius 20 dengan kecepatan 200. Untuk mencari radius sendiri adalah karena di sini saya dari titik awal saya ingin membuat lingkaran adalah dengan Y10 dan titik akhir dari membuat setengah lingkaran adalah Y50, maka caranya adalah titik akhir 50 dikurangi dengan titik awal 10 atau titik terbesar dikurangi dengan titik terkecil, maka menghasilkan nilai 40. Nah, nilai 40 tersebut dibagi menjadi 2, yaitu menghasilkan 20. Maka itulah nilai dari radius
yang saya gunakan. Kemudian setelah terbentuk setengah lingkaran, maka saya kembalikan untuk membentuk sebuah lingkaran sempurna. Saya membuat setengah lingkarannya lagi. Di sini dari titik awal X51 dan Y50, saya kembalikan pada titik awal X51 Y10 dengan radius 20. Kemudian untuk mengakhiri sebuah program, saya mengangkat spindle saya dengan setinggi 10 dari atas permukaan lembar kerja. Kemudian memindah pada titik awal yaitu X0, Y0, maka motor spindle akan berhenti. Untuk mencobanya, kita dapat klik icon ini, kemudian kita coba. Nah, terdapat pada tampilan layar Verify bahwa di situ saya telah membentuk sebuah garis tepi dan sebuah lingkaran di tengah-tengah lembar kerja. Kemudian setelah kita membahas program kode absolut, kita berlanjut pada program kode inkremental. Untuk kode inkremental sendiri tidak jauh beda, hanya tinggal menambah-nambahkan saja. Jika kode absolut kita langsung menuju pada titik koordinat yang kita tuju, sedangkan untuk inkremental kita meninjau dari titik koordinat terakhir yang kita pakai. Sama, hanya berbeda pada kodenya saja. Di sini saya menggunakan inkremental, makanya saya menggunakan kode G91. Kemudian untuk membuat garis tepi dari titik X0 dan Y0, saya menuju X4 dan Y4 tanpa menyentuh lembar kerja. Kemudian saya ingin menurunkan spindle saya setinggi 2 dari atas permukaan lembar kerja saya. Maka karena terakhir di sini saya 10, dengan ingin menurunkan sejarak 2, maka di sini saya tuliskan Z min 8, sehingga di sini nilai untuk Z sendiri adalah 2. Kemudian saya ingin spindle yang saya gunakan menyentuh permukaan lembar kerja dengan kedalaman min 2 dengan kecepatan F100. Berhubung di nilai Z sebelumnya adalah 2 dan di sini saya menginginkan nilai Z min 2. Untuk perpindahan dari Z nilai 2 ke Z min 2 ialah Z min 4 dengan kecepatan 100. Dan untuk perpindahan X nilai awal adalah 4 dan saya ingin menuju tetap ke 4. Maka dari itu saya tetap mengetikkan X sama dengan 0 karena sebelumnya sudah bernilai 4. Sedangkan untuk Y, karena titik koordinat awal bernilai 4 dan di sini saya ingin menuju 56, maka kekurangan dari untuk menuju 56 adalah sebanyak 52 dengan kecepatan 200. Berlanjut untuk ke garis selanjutnya yaitu menuju X96 dan Y56. Karena berhubung pada sebelumnya titik koordinat X sebelumnya bernilai 4, untuk menuju ke 96 ialah memerlukan nilai sebanyak 92. Maka di sini saya menginputkan nilai X 92 sehingga di sini bernilai 96. Kemudian karena nilai Y sebelumnya adalah 56, maka nilai titik koordinat Y selanjutnya adalah 0. Karena di sini menginginkan nilai yang tetap yaitu 56, maka di sini saya menginputkan 0. Kemudian berlanjut pada program yang selanjutnya adalah titik koordinat X 96 dan Y4. Karena titik koordinat X sebelumnya adalah 96 dan titik koordinat X yang diinginkan selanjutnya adalah 96, maka di sini saya mengetikkan 0 karena nilai X di sini tidak berubah. Dan untuk nilai Y sendiri, karena titik sebelumnya 56 dan Y selanjutnya adalah bernilai 4, maka dari 56 ke 4 yaitu dikurangi sebanyak 52. Maka dari itu pada inkremental saya menginputkan Y min 52. Selanjutnya untuk garis tepi yang terakhir yaitu dengan nilai X4 dan Y4. Untuk nilai koordinat X sebelumnya yaitu 96 menuju ke 4, maka nilai yang dibutuhkan di inkremental ialah dikurangi 92. 96 dikurangi 92 maka menghasilkan 4. Untuk nilai titik koordinat Y sendiri, karena titik nilai koordinat Y pada awal adalah 4 dan titik nilai koordinat akhir adalah Y sama dengan 4, maka bernilai tetap dan di sini saya menginputkan Y sama dengan 0. Untuk program garis tepi sendiri telah selesai, maka kita berlanjut pada program lingkaran. Tetap kita ingat untuk nilai X dan Y terakhir kita berapa. Kita lanjut pada sebuah
program yang lingkaran, saya ingin memindahkan spindle saya pada titik koordinat X51 dan Y10 dengan ketinggian 10 tanpa menyentuh lembar kerja. Dengan menggunakan G0 maka lembar kerja tidak akan tersentuh. Karena nilai pada terakhir titik koordinat kita adalah X4 dan Y4, dan kita menginginkan untuk berpindah pada X51 dan Y10. Untuk X sendiri, karena titik awal 4 menuju ke 51, maka membutuhkan nilai sebanyak 47. Maka dari itu saya di sini menginputkan X47. Dan untuk Y sendiri, karena titik koordinat Y terakhir bernilai 4 dan menginginkan berpindah untuk ke 10, maka nilai yang saya inputkan adalah 6. 4 ditambah 6 maka menghasilkan 10. Dengan ketinggian dari permukaan kerja adalah 10. Nilai terakhir dari Z adalah Z-2. Untuk Z-2 sendiri di sini bernilai Z4. Tidak perlu menghiraukan Z-4, melainkan perlu diingatkan bahwa nilai Z terakhir di sini bernilai berapa. Karena terakhir di sini bernilai -2, dari -2 menuju ke -10, maka saya membutuhkan nilai sebanyak 12. Maka di sini saya menginputkan nilai sebanyak Z12. Kemudian saya ingin menjatuhkan spindle saya setinggi 2 dari permukaan lembar kerja, maka di sini saya mengurangi 8. Dari 10 ke 2 yaitu -8. G0 Z -8. Setelah itu saya ingin lembar kerja tersentuh oleh spindle sedalam -2. Karena nilai terakhir adalah 2 dan ingin menuju nilai titik koordinat -2, maka di sini perlu saya masukkan nilai -4 dengan kecepatan 100. Kemudian saya membuat garis setengah lingkaran dengan kode G2. Untuk nilai X terakhir ialah bernilai X51 dan nilai Y adalah 10. Karena di sini nilai yang diinginkan adalah X51, maka pada incremental saya menginputkan nilai 0. Karena nilai X awal dan nilai X akhir tidak berubah, maka dari itu saya menginputkan nilai 0. Kemudian untuk nilai Y sendiri, pada nilai titik koordinat terakhir adalah Y10 dan ingin saya membuat setengah lingkaran sampai titik Y50, maka nilai yang kurang adalah 40. Maka dari itu program incremental saya masukkan Y40. Untuk nilai radius dan kecepatan tetap radius 20 dengan kecepatan 200. Kemudian untuk program setengah lingkaran yang terakhir yaitu X51 dan Y10 dengan radius 20. Karena untuk nilai X pada akhir dan awal nilainya sama, tidak berubah, maka di sini saya tetap menghidupkan X bernilai 0. Dan karena nilai Y pada akhir adalah 50 dan Y pada awal adalah 10, maka dari itu di sini saya menginputkan -40 untuk menghasilkan 10 dari 50 dengan radius 20. Setelah selesai membuat sebuah lingkaran, maka program perlu diberhentikan dengan mengangkat spindle yang digunakan, yaitu diangkat setinggi 10 dari atas permukaan lembar kerja. Karena nilai terakhir adalah -2 untuk nilai Z, maka untuk diangkat setinggi 10 pada incremental saya inputkan nilai Z12. Mengapa saya inputkan nilai Z12? Karena untuk dari -2 ke 0 sendiri membutuhkan 2 dan 0 ke 10 membutuhkan 10. Maka 2 ditambah 10 adalah berjumlah 12. Kemudian saya pindahkan untuk spindlenya sendiri pada titik awal yaitu X0 dan Y0 tanpa menyentuh lembar kerja. Saya gunakan kode G0. Karena pada nilai titik koordinat akhir untuk X adalah 51 dan Y adalah 10, maka cukup dikurangi dari nilai akhir agar mendapatkan nilai hasil X0 dan Y0. Maka dari itu pada program incremental saya menginputkan nilai X-51 dan Y-10 untuk menghasilkan nilai X0 dan Y0. Dan kemudian saya akhiri dengan kode M30. Langsung saja kita coba untuk program sederhana incremental yang telah selesai saya buat. Apakah program incremental hasilnya sama dengan program absolut? Tentu harus sama.
Seperti yang terdapat pada layar, lembar kerja telah terukir sama persis sesuai seperti program sebelumnya, yaitu program Absolute. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dan saya menyampaikan materi, mohon dimaafkan, atau penyampaian saya kurang jelas. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.